Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Sahabat Matematika, teman belajar meraih prestasi. Pada edisi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal terkait sifat perpangkatan bilangan berpangkat untuk bagian yang kedua sebagai pendalaman dari materi di edisi pembelajaran. Ikuti dengan seksama. Jangan lupa subscribe. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 3. Tentukan bentuk sederhana dari operasi perpangkatan dalam kurung 45 pangkat 6 dibagi 9 dikali 25 pangkat 3 kurung tutup dipangkatkan 2. Kita jawab. Tulis dulu soalnya. Di sini di dalam kurung ada operasi pembagian perkalian dan 45 berpangkat 6, 9 tidak ditulis di berpangkat 1, 25-nya berpangkat 3. Berdasarkan sifat bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari pada edisi video sebelum ini, yaitu di edisi video pembelajaran, bahwa pangkat yang di luar kurung ini dikalikan dengan pangkat masing-masing bilangan berpangkat yang dibagi atau dikali di dalam kurung. Berarti 2 ini nanti kita kalikan dengan 6, kita kalikan dengan pangkat dari 9 yaitu 1, dan kita kalikan dengan 3. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. 45 ya, pangkat 2 kali 6 dibagi 9 pangkat 2 kali 1 kali 25 pangkat 2 kali 3. Bentuk perkalian pangkat ini masing-masing diperoleh dari hasil perkalian 2 dengan pangkat masing-masing. Kita sederhanakan pangkatnya. Ya, berikutnya basis dari bilangan berpangkat ini kita nyatakan dalam bentuk faktorisasi prima supaya kita bisa melihat hubungan basis dari bilangan-bilangan berpangkat yang ada. 45 faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Maka kita tulis 45 itu 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. 9 sengaja tidak saya nyatakan dalam bentuk bukan faktor karena saya yakin 9 kalian pasti tahu faktorisasi primanya, yaitu 3 pangkat 2. Demikian juga 25 itu faktorisasi primanya 5 pangkat 2. Nah, sekarang yang pertama kita peroleh bilangan berpangkat dari perkalian bilangan berpangkat. Maka pangkat yang di luar kurung ini kita kalikan dengan pangkat masing-masing. Sedangkan 3 pangkat 2 dipangkatkan 2, bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Demikian juga 5 pangkat 2 dipangkatkan 6, pangkatnya juga dikalikan. Kita peroleh 3 pangkat 12 kali 2 dari sini dikali 5 pangkat 12 kali 1, ini 12 kali 1, dibagi 3 pangkat 2 kali 2 dikali 5 pangkat 6 kali 2. Nah, di sini ada perkalian, ada pembagian. Ketika ada operasi perkalian pembagian secara berurut tanpa adanya tanda kurung, maka bekerjanya juga berdasarkan urutannya.
Nah, tanda bagi titik 2 akan saya nyatakan dalam bentuk per. Tapi ini pangkatnya kita sederhanakan dulu. Ya. Kemudian bagi titik 2 ini kita nyatakan sebagai bentuk per. Supaya apa? Supaya mempermudah saja. Nah, yang perlu hati-hati di sini. Kok 5 pangkat 12 tidak ditaruh di bawah? Nah, sudah saya katakan tadi, kita bekerjanya urut. Ini adalah dikali, kemudian dibagi, dikali lagi. 5 pangkat 12 ini bukan sebagai pembagi, tapi pengali. Kecuali kalau ini ada tanda kurung, maka 5 pangkat 12 itu kita tulis di sampingnya 3 pangkat 4 di bawah tanda per. Nah, di sini ada bilangan berpangkat dengan basis sama yaitu 3. Yang pertama 3 pangkat 24, yang kedua 3 pangkat 4 dengan operasi bagi. Kemudian 5 pangkat 12 dan 5 pangkat 12 dengan operasi kali. Maka kita tulis 3 pangkat 24 per 3 pangkat 4 dalam satu bentuk operasi pembagian, dan 5 pangkat 12 dikali 5 pangkat 12 kita kelompokkan karena basisnya sama. Selanjutnya sifat pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dikurangi, dan perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dijumlahkan. Maka kita peroleh 3 pangkat 24 dikurangi 4 dikali 5 pangkat 12 ditambah 12. Dan hasilnya 3 pangkat 20 dikali 3 pangkat 24. Basisnya sudah tidak sama, maka operasi ini tidak bisa dilanjutkan. Ini adalah hasil yang paling sederhana. Jadi hasil dari operasi bilangan berpangkat dalam kurung 45 pangkat 6 dibagi 9 dikali 25 pangkat 3 kurung tutup dipangkatkan 2 adalah 3 pangkat 20 dikali 5 pangkat 24. Harapan saya sudah semakin mantap karena sudah 3 soal. Dan kita masih punya satu soal lagi yang lebih menarik dan menantang tentunya. Mari kita lanjutkan. Nomor 4, tentukan nilai N yang memenuhi persamaan 5 pangkat 2020 ditambah 5 pangkat 2019 ditambah 5 pangkat 2018 per 31 sama dengan 5 pangkat 2N. Nah, kalau kita melihat soalnya seperti ini, jangan kemudian menyerah dulu. Wah, kok pangkatnya tinggi sekali? Apa bisa? Nah, kita berbicara matematika. Matematika itu punya pola-pola tertentu yang dia bisa disiasati dengan modal kekritisan kita di dalam menganalisa soal. Sekarang perhatikan di sini. Ada 5 pangkat 2020, ada 5 pangkat 2019 dan ada 5 pangkat 2018. Mari kita analisis. Pangkat yang paling kecil adalah 2018. Maka yang pangkatnya lebih dari 2018 kita nyatakan sebagai pangkat 2018 ditambah. Perhatikan. Nah, 2020 kita nyatakan sebagai 2018 ditambah 2. Supaya apa? Supaya sama dengan pangkat yang terkecil. Demikian juga
2019 kita nyatakan sebagai 2018 ditambah 1. Sehingga kita peroleh 5 pangkat 2018 ditambah 2 ditambah 5 pangkat 2018 ditambah 1 ditambah 5 pangkat 2018. Nah, berdasarkan sifat operasi bilangan berpangkat, yaitu pada sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, kalau ada perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, hasilnya adalah bilangan berpangkat dengan basis sama, adapun pangkatnya adalah jumlah dari pangkat bilangan yang dikalikan. Kalau dibalik, kalau ada bentuk bilangan berpangkat yang pangkatnya dalam bentuk penjumlahan seperti ini, bisa dinyatakan sebagai bentuk perkalian dua buah bilangan berpangkat. Perhatikan. Nah, 5 pangkat 2018 ditambah 2 kita nyatakan menjadi 5 pangkat 2018 dikali 5 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 2018 ditambah 1 kita tulis menjadi 5 pangkat 2018 dikali 5 pangkat 1. Nah, karena suku yang pertama dinyatakan dalam bentuk perkalian, suku yang kedua juga dinyatakan dalam bentuk perkalian, biar adil, 5 pangkat 2018 juga kita nyatakan dalam bentuk perkalian tetapi dikali 1. Ingat, suatu bilangan kalau dikalikan 1 itu tidak merubah nilai. Ya, tujuannya adalah untuk menghasilkan pola yang sama dengan depannya. Nah, sekarang kita punya bentuk operasi penjumlahan yang suku-sukunya punya faktor sekutu yang sama, yaitu 5 pangkat 2018. Berdasarkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, maka faktor sekutu yang sama ini bisa difaktorkan ke luar kurung. Maka menjadi 5 pangkat 2018 dikali dalam kurung 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 1 ditambah 1 kurung tutup per 31 sama dengan 5 pangkat 2 N. Sekarang kita lanjutkan yang di dalam kurung ini kita sederhanakan. Nah, 5 pangkat 2 adalah 25, 5 pangkat 1 5, 1 ya 1. Sekarang kita lihat 25 ditambah 5 ditambah 1 itu berapa? 25 tambah 5 30 tambah 1 31. Oh, berarti yang di dalam kurung ini nilainya sama dengan penyebut. Maka bisa kita bagi yang hasilnya 1. Dengan demikian tinggallah 5 pangkat 2018 sama dengan 5 pangkat 2N. Sebelum edisi ini kita pernah membahas soal persamaan bilangan berpangkat sederhana. Di sana sudah saya sampaikan, ketika ada bilangan berpangkat, di sana saya sampaikan ketika ada persamaan bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka berlaku persamaan pangkatnya saja. Nah, kita peroleh 2018 sama dengan 2N, yaitu persamaan pangkatnya. Berikutnya, dengan mudah kita bisa menentukan nilai N, yaitu N sama dengan 2018 dibagi 2 atau N sama dengan 1009. Nah, asik kan? Maka belajar matematika itu modalnya senang, rajin berlatih, dan tidak mudah menyerah atau gigih. Maka pasti Anda hebat dalam matematika. Ya, 4 soal sudah kita bahas di edisi pendalaman
materi perpangkatan bilangan berpangkat, 2 soal di edisi video pertama dan 2 soal yang baru saja kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan di subtopik berikutnya. Jangan lupa, kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang Anda kenal supaya video ini lebih bermanfaat secara luas dan lebih besar. Dan ingat, berbagi kebaikan untuk memberi manfaat kepada sesama, insya Allah menjadi amal soleh. Sampai berjumpa lagi di pembahasan subtopik berikutnya.